Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 170, aku akan menjatuhkanmu bersamaku. Oh, Sueyun adalah master menara Bloodfeather Tower berikutnya. Lalu mengapa Bloodfeather Tower mencoba membunuh Jian Wushuang 2 tahun lalu meskipun mereka tahu bahwa dia akan menjadi master istana naga berikutnya? Palace Master White mencibir. Grey Robe, jawab DC, dengan tatapan mata tertunduk. Aturan pertarungan seleksi sudah dibuat sejak lama. Tidak seorang pun dapat melanggarnya atau memperoleh konsesi. Meskipun Sueyun memiliki status khusus di Menara Bloodfeather, ia memilih untuk berpartisipasi dalam pertarungan seleksi dan akan tunduk pada aturannya. Kau seharusnya sudah menduga yang terburuk. Tapi yang mulia, Grey Robe ingin berkata lebih banyak. Baiklah. DC melambaikan tangannya dan menyela. Mari kita lanjutkan pertarungan pemilihan. Aku akan mengambil tindakan terhadap siapapun yang mengganggu. Mendengar ini, wajah Grey Robe langsung memucat. Dia mengakui komentar DC dan duduk dengan lesu. Dia merasa tidak berdaya. Nasib Sueyun ada di tangannya sendiri. Di medan perang. Jubah abu-abu, jubah abu-abu. Sueyun sudah berteriak-teriak selama beberapa saat. Ia mulai putus asa karena Grey Robe masih belum muncul untuk menyelamatkannya. Putus asa. Takut. Dia tidak pernah merasakan hal ini sejak dia menjadi Tower Master misterius di Bloodfeather Tower beberapa tahun yang lalu. Kini, emosi itu kembali membanjiri saat serangan Jian Wushuang terus berlanjut. Kekuatan spiritualnya terus terkuras, menyusut 80%, lalu 90%, akhirnya, Sueyun hanya memiliki sedikit kekuatan spiritual yang tersisa. Mata Sueyun bersinar dengan kegilaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku akan membawamu turun bersamaku. Sambil meraung marah, Sueyun tiba-tiba membalikkan tangannya, mengeluarkan ramuan merah di telapak tangannya. Ramuan ini mengeluarkan bau busuk, tetapi Sueyun menelannya tanpa ragu-ragu. Begitu ramuan itu habis dikonsumsi, napas terakhir Sueyun langsung hidup kembali, dan energinya mencapai puncak baru. Energi ini sepenuhnya melampaui efek inti emas primordial dan lebih kuat daripada alam Yin Void biasa. Itu, Scarlet Elixir. Tanya Jian Wushuang, wajahnya menjadi gelap. Dia tentu tidak asing dengan Scarlet Elixir. Ketika dia diserang oleh Mansion Markis Pedang 3 tahun lalu, 4 tetua pavilion pedang mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkannya dengan menelan ramuan yang sama. Scarlet Elixir membakar vitalitas untuk meningkatkan kekuatan secara signifikan dalam waktu singkat. Itu adalah ramuan mujarab yang hanya bisa diminum 1 kali. Karena kematian tidak dapat dihindari setelah ramuan itu diminum. Mengetahui bahwa ia akan mati dan tidak akan kehilangan apapun, Sueyun mengambil ramuan merah untuk membawa Jian Wushuang bersamanya. Setelah meminum Scarlet Elixir, kekuatan Sueyun mencapai tingkat baru, jauh melebihi kekuatannya pada kondisi puncak. Pergilah ke neraka, bajingan. Wajah Sueyun berubah menjadi ganas. Dia dengan agresif mengayunkan pedang merah darahnya ke arah Jian Wushuang. Ini adalah gerakan terkuat Sueyun, Earth Splitter. Gerakan ini adalah jurus pedang asal yang pernah digunakan Sueyun dalam pertarungan terdahulunya dengan Jian Wushuang dalam unjuk kekuatan yang menggemparkan. Setelah meminum Scarlet Elixir, peningkatan kekuatan Sueyun memungkinkan dia untuk menampilkan kekuatan luar biasa dalam penggunaan jurusnya. Omong kosong. Di atas Void, ekspresi Master Istana Hitam dan Putih berubah. Grey Robe hampir putus asa. Sekarang, dia mengangkat kepalanya, matanya berbinar. Bagus, bunuh dia. Bahkan jika kau harus mengorbankan nyawamu, bunuh dia. Banyak pakar terkemuka menyaksikan dengan ngeri. Tepat sebelum bilah pedang berwarna merah darah itu menebas, Suro bersenandung pelan dan memunculkan semburan aquamarine di depan Jian Wushuang. Pedang berwarna merah darah itu menghantam aquamarine torrent segera setelah menebasnya. Kekuatan dahsyat yang diaktifkan oleh bilah berwarna merah darah itu tiba-tiba meledak. Meskipun pada awalnya aquamarine torrent mampu menahan bilah itu, pada akhirnya bilah itu terbelah, yang kemudian melanjutkan jalannya menuju Jian Wushuang. Pada saat ini, rasa takut memenuhi setiap pori-pori Jian Wushuang. Namun, pada saat berikutnya, ia mengaktifkan kekuatan spiritualnya hingga ke tingkat maksimal. Dia mengangkat pedangnya untuk melawan. Wah! Suara gemuruh terdengar dan tubuh Jian Wushuang terlempar keluar, darah menyembur dari mulutnya. Tak lama kemudian, napasnya melemah. Meskipun napasnya semakin menipis, dia tidak mati karena serangan ini. Masih hidup. Sueyun menatap Jian Wushuang dengan mata penuh amarah. Dia melangkah maju dan mencoba menebaskan pedangnya ke arah Jian Wushuang lagi. Namun tiba-tiba sosok emas muncul di depannya. Ledakan. Sosok itu meninju Sueyun tanpa ragu-ragu. Kekuatan pukulan itu cukup kuat untuk menghancurkan gunung. Intensitas serangan itu menghancurkan organ dalam Sueyun. Napasnya perlahan menghilang.
Saat Sue Yun terbaring sekarat, matanya dipenuhi dengan keengganan dan kebencian saat tatapannya tetap tertuju pada Jian Wushuang. Akhirnya, Sue Yun pingsan. Sue Yun, yang terus-menerus menempati peringkat pertama dalam daftar naga duniawi, sebuah mitos dan monster di mata banyak prajurit inti emas, telah meninggal. Diam. Di tepi pegunungan awan, ada hampir 100.000 prajurit berkumpul, tetapi saat ini terjadi keheningan total. Terlalu cepat, ini terjadi terlalu cepat. Tindakan nekat Sue Yun mengambil Scarlet Elixir dan kematiannya terjadi begitu cepat hingga para prajurit tercengang. Segera setelah itu, perhatian mereka teralih ke sosok emas yang muncul dan membunuh Sue Yun. Tidak diragukan lagi, sosok emas itu adalah jenderal berbaju besi emas, yang memimpin pertempuran seleksi. Jenderal berbaju zirah emas telah ditempatkan di luar pegunungan awan. Ketika Sue Yun mengeluarkan ramuan merah, dia langsung bereaksi. Namun, dia hanya mampu mencapai Sue Yun dan membunuhnya tepat sebelum upaya keduanya menyerang Jian Wushuang. Sebelum pertarungan seleksi dimulai, aku sudah menekankan, suara jenderal berbaju besi emas itu nyaring. Suaranya bergema melalui pegunungan awan, menyebar melewati kekosongan di atas gunung, dan akhirnya mencapai telinga para ahli puncak. Semua taktik dapat digunakan dalam pertarungan seleksi, kecuali ramuan yang meningkatkan kultivasi kekuatan spiritual atau meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat. Siapapun yang melanggar aturan ini akan dihukum mati. Sue Yun menelan Scarlet Elixir dan melanggar aturan ini. Jadi dia harus dibunuh. Mendengar itu semua prajurit terkejut tak dapat berkata apa-apa. Usai menyampaikan ucapannya, jenderal berbaju zirah emas melompat dan muncul di hadapan Jian Wushuang. Anak muda, kamu baik-baik saja? Tanya jenderal berbaju besi emas. Aku baik-baik saja. Aku tidak akan mati untuk saat ini. Suara Jian Wushuang lemah. Saat ia berusaha berdiri, wajahnya yang pucat dan bibirnya yang berlumuran darah memperlihatkan kondisi fisiknya yang buruk.